Halo sahabat sehat, selamat datang di channel Hidup Sehat Official, tempat terbaik untuk Anda yang ingin hidup lebih sehat, lebih bugar, dan lebih bahagia secara alami. Di sini, kita akan membahas berbagai tips kesehatan, pengobatan herbal, hingga gaya hidup sehat yang mudah diterapkan di rumah. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya Anda nggak ketinggalan informasi penting seputar kesehatan alami setiap minggunya. Yuk, jadi bagian dari keluarga sehat bersama kami. Di video kali ini, kita akan membahas satu topik penting yang sering bikin ibu-ibu cemas, terutama yang baru melahirkan. Yaitu, kenapa ASI tidak mau keluar? Masalah ini sering muncul di hari-hari awal setelah melahirkan. Padahal bayi sangat membutuhkan ASI sebagai sumber nutrisi utama. Tapi tenang dulu, sahabat sehat. Banyak ibu mengalami hal serupa. Dan kabar baiknya, ada banyak cara untuk mengatasinya. Pertama-tama, kita harus pahami dulu. Mengapa ASI bisa tidak keluar padahal bayi sudah lahir? Ada beberapa penyebab umum, di antaranya. 1. Belum seimbangnya hormon prolaktin dan oksitosin. ASI diproduksi oleh hormon prolaktin dan dikeluarkan oleh hormon oksitosin. Kalau salah satunya terganggu, ASI bisa tersendat. 2. Stres setelah melahirkan. Perasaan cemas, kelelahan, atau trauma pasca persalinan bisa membuat hormon oksitosin menurun, sehingga refleks pengeluaran ASI terganggu. 3. Melahirkan secara caesar. Proses kelahiran caesar dapat memengaruhi respon tubuh terhadap produksi ASI. Biasanya terjadi keterlambatan 1-3 hari. 4. Tidak menyusui secara rutin di hari-hari awal. Tubuh ibu bekerja berdasarkan prinsip supply and demand. Kalau tidak ada isapan dari bayi, tubuh mengira tidak perlu produksi ASI. 5. Masalah kesehatan ibu. Gangguan tiroid, diabetes, anemia, atau efek samping dari obat tertentu bisa menghambat produksi ASI. Kadang, ASI tidak keluar bisa disebabkan oleh beberapa masalah teknis, seperti A. Puting datar atau terbenam. Ini bisa menyulitkan bayi untuk menyusu. Tapi tenang, ada teknik pijat yang bisa membantu. B. Pembengkakan payudara engorgement. Kalau payudara bengkak dan terasa nyeri, bayi jadi kesulitan menyusu. Ini bisa membuat ASI tertahan di dalam. C. Saluran ASI tersumbat. Biasanya karena tidak dikosongkan dengan benar. Bisa juga akibat bra yang terlalu ketat. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling ditunggu-tunggu. Bagaimana cara mengatasi ASI yang tidak keluar? Berikut ini langkah-langkah alami, aman, dan bisa dilakukan di rumah. 1. IMD, inisiasi menyusu dini. Segera setelah bayi lahir, tempelkan bayi di dada ibu. Kulit ke kulit bisa merangsang hormon oksitosin. 2. Menyusui sesering mungkin, minimal setiap 2 jam sekali. Jangan tunggu bayi menangis. Semakin sering disusui, semakin lancar produksinya. 3. Pijat payudara dengan lembut. Gunakan minyak kelapa atau minyak zaitun, pijat memutar dari bagian luar ke arah puting. Ini membantu melancarkan aliran ASI. 4. Kompres hangat sebelum menyusui. Letakkan handuk hangat di payudara selama 5-10 menit sebelum menyusui. Ini akan membantu membuka saluran susu. 5. Pera ASI manual atau pakai pompa. Kalau bayi belum menyusu dengan kuat, bisa dibantu dengan pompa ASI. Tujuannya agar payudara tetap dikosongkan. 6. Istirahat dan hindari stres. Ibu butuh tidur yang cukup dan dukungan moral dari keluarga. Jangan biarkan ibu merasa sendirian. 7. Konsumsi makanan pelancar ASI. Daun katuk, daun kelor, kacang almond, oatmeal,
Air putih minimal 2-3 liter sehari. 8. Konsultasi ke konselor laktasi atau bidan. Jika semua cara sudah dilakukan tapi ASI belum juga keluar, jangan ragu untuk minta bantuan profesional. Sekarang kita bahas beberapa mitos yang sering membuat ibu-ibu makin stres. Mitos, kalau ASI tidak keluar di hari pertama, berarti payudaranya kosong. Fakta, hari pertama memang hanya keluar kolostrum, jumlahnya sedikit tapi sangat kaya manfaat. Mitos, ASI saya encer, pasti nggak bergizi. Fakta, ASI yang encer adalah foremilk, tetap mengandung protein dan laktosa. ASI tidak bisa dinilai dari warna atau kekentalan saja. Mitos, saya harus makan banyak biar ASI keluar. Fakta, yang penting adalah makanan bergizi dan hidrasi cukup. Bukan kuantitas, tapi kualitas. Ingat, ibu tidak bisa sendirian. Suami dan keluarga memegang peran besar. Bantu ibu agar bisa istirahat. Berikan semangat dan hindari menyalahkan. Sediakan makanan sehat dan bantu pekerjaan rumah. Jangan terlalu menuntut, ASI harus keluar cepat. Jadi, sahabat sehat, ASI tidak keluar di awal bukan akhir segalanya. Itu adalah proses yang wajar dan bisa diatasi. Yang penting adalah sabar, rutin menyusui, dan tetap positif. Kalau tadi kita bahas cara utama, sekarang kita tambahkan beberapa tips tambahan yang jarang diketahui, tapi efektif. 1. Relaksasi saat menyusui. Dengarkan musik yang menenangkan, duduk di posisi nyaman, tarik napas dalam-dalam. Ini bantu tubuh ibu lebih rileks dan hormon oksitosin bekerja lebih baik. 2. Teknik Kangaroo Mother Care KMC. Tempelkan bayi ke dada ibu selama beberapa jam sehari tanpa baju, kulit ke kulit. Selain memperkuat ikatan, ini juga sangat merangsang produksi ASI. 3. Menghindari dot dan empeng di minggu pertama, karena bisa membuat bayi bingung puting. Fokus dulu pada ASI langsung dari payudara. 4. Tidur siang singkat. Ibu menyusui sering kurang tidur. Coba tidur 20-30 menit saat bayi tidur siang. Tidur singkat bisa meningkatkan produksi hormon prolaktin. 5. Minum air hangat. Minuman hangat membantu memperlancar sirkulasi dan refleks letdown ASI. Ada beberapa tanaman alami yang secara tradisional dipercaya melancarkan ASI, antara lain daun katuk, mengandung galaktagok, zat alami yang merangsang produksi ASI. Bisa direbus atau dimasak jadi sayur bening. Daun kelor, kaya zat besi dan vitamin A, C, dan E. Dapat membantu memperbaiki kualitas dan kuantitas ASI. Fenugreek kelabat, sering digunakan di luar negeri sebagai teh pelancar ASI. Aman jika dikonsumsi dalam batas wajar. Jintan hitam, habatus sauda, mengandung antioksidan tinggi, membantu meningkatkan energi dan produksi ASI secara alami. Catatan penting, sebelum konsumsi herbal apapun secara rutin, sebaiknya konsultasikan dulu dengan bidan atau dokter, terutama jika ibu sedang konsumsi obat lain. Meskipun sebagian besar kasus bisa diatasi secara alami, ada kondisi medis tertentu yang memerlukan perhatian serius. Sudah 5 hari pasca melahirkan tapi ASI benar-benar belum keluar. Bayi menunjukkan tanda-tanda dehidrasi, jarang pipis, bibir kering, berat badan turun. Payudara terasa nyeri hebat atau bengkak berlebihan. Ibu mengalami demam dan menggigil, bisa jadi infeksi payudara. Jika mengalami gejala di atas, jangan tunda untuk segera ke dokter atau konselor laktasi. Berikut checklist yang bisa ibu lakukan setiap hari. Menyusui minimal 8 kali sehari. Minum air minimal 8 gelas hari. Konsumsi sayuran pelancar ASI. Kompres hangat sebelum menyusui.
Pijat payudara 1-2 kali sehari. Hindari stres dan istirahat cukup. Tempel checklist ini di kulkas atau kamar tidur ya, supaya mudah diingat. Sahabat sehat, menjadi seorang ibu bukan hal yang mudah. Tapi ingat, tidak ada ibu yang gagal hanya karena ASI-nya terlambat keluar. Tubuh Anda sedang belajar, sama seperti bayi Anda yang baru belajar menyusu. Yang penting adalah jangan menyerah. Setiap tetes ASI sangat berharga. Dan perjuangan Anda saat ini akan menjadi kekuatan untuk anak Anda kelak. Berikan waktu pada tubuh Anda. Berikan cinta untuk diri Anda sendiri. Dan yakinlah, Anda mampu. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, bantu kami untuk menjangkau lebih banyak ibu-ibu di luar sana dengan klik like, tulis pengalaman menyusui Anda di kolom komentar. Dan tentu saja, subscribe channel Hidup Sehat Official agar tidak ketinggalan video edukatif berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan terus menyusui dengan penuh cinta.